Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Ini selalu saya ingatkan. Kenapa teman-teman semuanya ini sangat penting. Kelihatannya sepele ya, menuliskan doa, menuliskan impian itu kelihatannya sepele, tapi itu punya pengaruh yang sangat kuat teman-teman semuanya. Banyak mereka orang-orang sukses itu dulunya juga mereka itu melakukan hal seperti itu, menuliskan impian di selembar kertas, kemudian mereka menentukan target gitu ya, kemudian mereka yakin dengan pikiran, mereka bekerja keras, berusaha dan lain sebagainya. Ini kita punya Allah teman-teman semuanya, punya Allah yang maha segalanya, punya Allah yang maha bisa mengabulkan. Nah, Anda pun kalau ingin sesuatu, lakukan itu. Minta kepada Allah. Tuliskan doa terbaik Anda. Nah, dalam hal ini saya sarankan Anda tuliskan saja doa Anda di kolom komentar. Sebanyaknya. Jangan pikirkan apa iya, dari mana jalannya. Itu kalau kita bertanya sama otak kita, itu nggak bakal nyampe. Nggak bakal apa iya sih, apa bisa sih, saya pengangguran, saya ibu rumah tangga, apa mungkin sih Allah kasih uang 1 miliar. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena pikiran kita ini terbatas teman-teman semuanya. Maka tuliskan saja doa itu, kemudian istiqomahlah, berusahalah untuk ikhtiar untuk bagaimana kita bisa meraih apa yang kita impikan itu. Nah, tuliskan saja kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, hutangku dan sebagainya. Tuliskan teman-teman. Ya baik, teman-teman semua sebelum materi saya ucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin ada kata-kata saya yang selama ini kurang pas, menyakiti Anda, saya mohon maaf ya lahir dan batin. Ya baik teman-teman semuanya. Ada yang bertanya ke saya, ini beberapa hari ini kan saya nggak upload video tuh. Banyak mereka yang WA ke saya masuk pertanyaan dengan berbagai pertanyaan teman-teman. Salah satunya ini yang saya ingin jawab sesuai judul yang Anda lihat di video ini. Utang 3,5 miliar itu lunas dalam 2 bulan. Itu ada yang bertanya ke saya, WA ke saya begini, Pak, saya melihat testimoni di YouTube tentang hutangnya yang 3,5 miliar itu lunas dalam 2 bulan. Apakah itu benar, Pak? Apakah memang bisa? Saya kok masih ragu ya, saya kok nggak yakin ya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Saya yakin teman-teman pasti seringlah melihat di YouTube itu tentang testimoni ya. Hutangnya banyak, ratusan juta bahkan miliaran tuh. Kemudian mereka melakukan ikhtiar langit, kemudian dapat keajaiban dan hutang lunas. Apakah itu benar? Apakah itu benar-benar real, nyata? Saya jawab teman-teman semuanya, itu benar dan itu real, itu nyata. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa segala-galanya. Jangankan melunasin hutang ya, Allah itu berkali-kali saya sampaikan, Allah itu bisa loh merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Bahkan Allah itu bisa menghidupkan orang mati. Pokoknya benar-benar Allah itu kuasa. Nah, yang jadi masalah sekarang itu terkadang tuh ya, bukan terkadang, kebanyakan dari kita itu, termasuk saya sendiri, saya akuin ya, kadang-kadang itu sering bertanya pada akal, bertanya pada logika. Apa iya sih kerjanya penghasilannya cuma 100.000 satu hari atau 50.000 satu hari, sementara hutangnya ratusan juta, miliaran lah kita katakan. Apakah bisa lunas sih? Kalau kita bertanya pada otak kita, nggak nyampe teman-teman semuanya. Di awal tadi saya katakan nggak nyampe. Tugas kita itu berkali-kali saya sampaikan. Ini ingat teman-teman. Tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana Allah menolong, bagaimana caranya, bagaimana nanti Allah melunasin kita. Bukan itu tugas kita. Sekarang gini deh, banyak sekali janji-janji yang Allah tawarkan kepada kita. Misalnya kita mengamalkan A, Allah berjanji akan memberikan B. Kita mengamalkan B, Allah akan memberikan C, dan seterusnya. Serta sebaliknya, orang yang nggak melakukan A, maka tidak akan mendapatkan B, dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya, tugas kita itu adalah tinggal menjalani. Mau nggak kita melakukan apa yang Allah perintahkan itu? Contoh begini, Allah katakan ya, Allah dan Rasulnya katakan begini, siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Allah akan memberikan rezeki dari hal yang tidak terduga-duga. Kemudian siapa orang yang mengamalkan satu sholawat aja, membaca satu sholawat aja, maka Allah akan memberikan 10 keberkahan. Kemudian contoh lain, misalnya siapa orang yang bangun tengah malam tahajud, maka Allah akan mengampuni semua dosanya dan Allah akan memberikan apa yang dia minta.
Nah, termasuk di situ Anda ingin lunas hutang, ingin rezeki lancar, ingin rumah, ingin mobil, Allah sudah tawarkan di sana, apapun yang kamu minta akan aku kasih. Nah, sekarang masalahnya bukan tugas kita memikirkan apa iya sih, dari mana jalannya sih. Sementara kalau dilihat dari buktinya, nyatanya dia itu nggak seorang pengusaha, nggak ada usahanya, tapi apa iya sih dia bisa beli mobil, apa iya sih dia bisa beli rumah, apa iya sih hutangnya bisa lunas. Nah, itu tuh salah satu tanda termasuk mental block yang nggak kita sadarin, karena kita bertanya pada akal kita. Akal kita ini terbatas, teman-teman semuanya. Nah, kembali ke yang tadi, tugas kita itu hanya meyakini, teman-teman semuanya, meyakini dan mau nggak kita jalanin itu. Nah, Allah tuh sudah berjanji akan memberikan ini ketika minta, dan Allah sudah berjanji, siapa yang meminta kepadaku maka akan kuberi, apapun yang dia minta akan kuberi, apapun sebesar apapun dosa dia, ketika dia datang kepadaku meminta ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Allah sudah katakan seperti itu. Nah, masalahnya sekarang, mau nggak kita berdoa, mau nggak kita minta sama Allah, yakin nggak kita sama Allah, itu masalahnya, teman-teman semuanya. Oke, sekarang gini teman-teman semuanya, yang WA ke saya nih ya, yang curhat-curhat ke saya, nah buat kita semua lah teman-teman semuanya. Anda punya hutang, kita katakan 1 miliar, Anda bangkrut gitu, bangkrut, kemudian Anda nggak tahu lagi harus berbuat apa. Pasti di saat kondisi seperti itu Anda down, Anda terpuruk, Anda benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, hingga kadang-kadang itu muncul di pikiran itu ingin putus asa, ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Itu banyak WA ke sana teman-teman. Nah, kalau itu yang kalau Anda melihat dari pikiran Anda, teman Anda, ilmu Anda nggak nyampe, teman-teman semuanya. Tapi kalau Anda melihat kuasanya Allah, maha besarnya Allah, itu akan selesai. Dan selalu saya katakan, seberat apapun masalah yang kita hadapin, itu Allah sudah ukur. Tinggal kita ngejalanin, kemudian kita tinggal menikmatinya saja. Seperti tadi saya katakan, mau nggak kita berdoa sama Allah, mau nggak kita minta sama Allah. Perkara nanti hasilnya seperti apa, bagaimana jalannya, apa iya, apa mungkin, itu bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah mengangkat derajat kita, bagaimana Allah memberikan keajaiban, bagaimana Allah melunasin hutang kita, bagaimana itu bukan urusan kita, itu wilayahnya Allah. Yang penting kita datang ke Allah, berdoa ke Allah, sungguh-sungguh lakukan yang terbaik, ibadah yang terbaik, benar-benar banyak minta ampun sama Allah, selesai, sampai di situ tugas kita. Bukan tugas kita terus-terusan memikirkan, apa ya sih saya ibu rumah tangga, ini banyak banget yang bawa ke saya, Pak, saya seorang ibu rumah tangga, saya terjebak rentenir, Pak, saya terjebak pinjol, Pak, saya rumah saya mau disita dan lain sebagainya. Itu kalau kita melihat diri kita, bukan melihat ya, apa sih bahasanya, bertanya pada akal kita, loh, nggak bakal mampu, teman-teman. Maka datang ke Allah. Saya katakan, kalau Anda nggak punya uang untuk bayar utang, coba deh jangan langsung cari pinjaman dulu. Jangan langsung cepat-cepat hubungin saudara. Jangan dulu, coba deh ke Allah dulu. Bangun malam, beristighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, tahajud, berdoa sama Allah. Selesai, sampai di situ. Hasilnya seperti apa? Percaya deh teman-teman semuanya. Kalau kita sudah datang ke Allah, insya Allah pasti ada solusi, pasti ada jalan. Kalaupun kita nggak menemukan solusi, nggak menemukan jalan, padahal kita sudah melakukan tahajud, sudah banyak beristighfar, sudah bersolawat, ingat teman-teman semuanya, jangan kita buruk sangka dulu. Bisa jadi Allah menahan dulu tuh solusi, Allah tahan dulu tuh, Allah nggak kasih dulu solusi, Allah nggak memberikan apa yang kita impikan. Tujuannya apa? Menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita. Apakah kita tetap sabar? Apakah kita tetap istiqomah? Apakah kita tetap yakin bahwa Allah bisa menolong kita? Nggak serta-merta teman-teman semuanya. Ketika kita mengamalkan sesuatu itu langsung bim salah bim jadi. Kita mengamalkan sholawat 1000 kali satu hari, besoknya langsung dapat keajaiban. Walaupun sebenarnya mudah bagi Allah, tapi nggak seperti itu. Ada proses yang harus kita lalui. Di sana ada ujian, di sana ada ujian kesabaran, ujian yang mental kita itu diuji. Tujuannya apa? Karena begini teman-teman semuanya, selalu saya katakan ya bahwa bisa jadi Allah itu belum mengabulkan doa kita, belum lunasin hutang kita. Kalau seandainya misalnya nih Allah langsung lunasin hutangmu, Allah langsung mengabulkan doamu, mengabulkan impian kita, bisa jadi kita nggak tahajud lagi, kita nggak sholawat lagi, kita nggak istighfar lagi, kita nggak duha lagi. Allah nggak mau seperti itu. Maka tetap berbaik sangka dan banyak minta sama Allah. Perkara nanti seperti apa, dari mana, itu bukan tugas kita. Nah, yang penting sekarang kita mau datang ke Allah,
berdoa sama Allah, minta sama Allah, urusannya nanti bagaimana, itu urusan Allah. Allah dulu, terserah aja deh Allah nanti seperti apa. Kalau hari ini Anda misalnya susah, sedih, sulit, Anda sudah berupaya untuk melakukan ikhtiar langit, tahajud dan lain sebagainya, tapi Allah belum kabulkan, percaya sama omongan saya, Allah sudah memproses semuanya, Allah sedang menyiapkan semuanya untuk Anda, untuk kita semuanya. Allah sedang mendidik kita supaya kita layak dan pantas menerima apa yang kita minta. Jangan langsung buruk sangka teman-teman semuanya, minta saja sama Allah. Minta sebanyak-banyaknya, tulis doa Anda sebanyak-banyaknya. Udah ganti-ganti doa nggak apa-apa, yang penting mintanya ke Allah. Ibadah yang benar-benar, banyak berintrospeksi diri, kemudian banyak beristighfar, minta ampun, melakukan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, kerjakan saja. Urusan nanti bagaimana, udah deh, urusan Allah itu. Yang penting kita tetap sebagai hamba itu jauhi maksiat, berusaha ya, kemudian berusaha melakukan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Nah, apapun yang terjadi, pasrahkan semuanya sama Allah. Yang penting kita tetap bergerak, tetap berikhtiar, dan tetap baik sangka. Nah, kalau itu yang kita lakukan, muncul rasa pasrah, rasa ridho, rasa menerima, percaya teman-teman, keajaiban itu pasti datang. Banyak kisah-kisah yang yang sudah dialami saudara-saudara, mungkin bahkan Anda sendiri pernah mengalami keajaiban-keajaiban itu. Cuman kita nggak merasa, Anda nggak merasakan itu. Sebenarnya Allah sudah kasih keajaiban, cuma kadang-kadang kita nggak merasakan itu. Mau kita keajaiban itu seperti yang kita inginkan, seperti yang kita impikan. Nggak bisa seperti itu teman-teman semuanya. Allah punya rencana, Allah punya banyak cara untuk menaikkan derajat kita, memberikan rezeki kepada kita, menyelesaikan hutang kita. Itu Allah punya banyak cara. Yang terpenting bagi kita, mau nggak kita berdoa sama Allah, mau nggak kita minta sama Allah, yakin nggak kita dengan kuasa Allah, yakin nggak Allah bisa menolong. Itu aja teman-teman semuanya. Tinggal kita jalanin saja, nikmatin saja, lakukan yang terbaik, berbaik sangka sama Allah. Biarlah Allah yang memberikan bahasa saya, biarlah Allah yang bekerja. Tugas kita angkat tangan, biar Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Yang penting kita tetap berikhtiar, tetap berdoa, tetap memohon sama Allah. Urusannya seperti apa nanti ke depannya, tetap baik sangka bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kalau ada yang bertanya sekali lagi ke saya ya, bahkan tentang amalan, tentang keajaiban, itu benar teman-teman semuanya, nyata, kita tetap baik sangka. Wallah alam bisawab ya. Testimoni-testimoni di YouTube itu kan luar biasa banyak ya teman-teman. Mereka menceritakan tentang keajaibannya, punya hutang miliaran, lunas dalam tempo 1 minggu, 1 bulan gitu ya. Bahkan ada lunasnya hutangnya lunas tanpa bayar, tanpa cicil, itu banyak teman-teman semuanya. Itulah kuasa Allah. Dan jadikan itu sebagai motivasi untuk diri kita. Tapi ingat teman-teman semuanya, jangan fokusnya itu pada keajaiban. Fokusnya itu bagaimana kita bisa menikmatin hidup ini dengan berusaha dekat sama Allah, melakukan yang terbaik. Selebihnya wallahu a'lam bishawab, itu terserah Allah. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, percaya deh, Allah pasti memberikan apa yang kita minta. Yang penting kita tetap baik sangka, sabar, ridho, terima apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.